Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, atas hidayah Allah kita bisa berkumpul lagi di Masjid Jami' Al-Hikmah. Berkumpul untuk sama-sama mendengar kajian tafsir. Semoga Allah dengan mengkaji tafsir kita diberi berkah oleh Allah. Diturunkan rahmatnya kepada kita semua. Diturunkan maghfirahnya kepada kita semua, dan diberikan kita kemudahan untuk memahami Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah SAW yang kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Kepada beliau diturunkan Al-Quran hingga disampaikan kepada umatnya, seluruh umat, seluruh dunia, semua manusia. Al-Quran ini disampaikan kepada seluruh manusia. Berbeda dengan Nabi Musa, Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Injilnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam hanya untuk Bani Israel, kaum Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW ini kelebihan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Dalam satu hadis sahih Rasulullah mengatakan, semua nabi diutus kepada kaumnya saja, kecuali saya diutus kepada ilan nasi kafah, kepada seluruh semua manusia. Dari ujung timur ke barat, dari barat ke utara, dari mana-mana, di mana-mana. Manusia harus beriman kepada Rasulullah dan harus beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Dalam kesempatan kali ini kita akan menafsirkan secara ringkas surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini kalau urutan surahnya, urutan ayat ininya yang ke-98. 8 ayat. Ini lebih kuat. Walaupun di dalam tafsir-tafsir ada yang mengatakan ini adalah Makkiyah, tapi lebih kuat ini adalah surat Al-Bayyinah adalah Madaniyah, karena menyangkut orang Yahudi Nasrani, sedangkan di Mekah jarang ditemukan Yahudi dan Nasrani, adanya di Madinah. Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelajaran buat kita, pelajaran buat umat Islam bahwa di sini akan ditampakkan nanti beda seorang mukmin, seorang kafir, dan kemudian beda pengamalan di dunia ini, dan beda nanti setelah kembali ke akhirat, dan siapa orang kafir itu di sisi Allah dan siapa orang mukmin di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidaklah akan terjadi. Lam yakun, tidaklah akan terjadi. Tidaklah akan terjadi orang-orang alladzina kafaru. Tidak terjadi orang-orang kafir dari ahlul kitab. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab, kafir lawannya adalah mukmin. Jadi di antara ahlul kitab ada sedikit yang mukmin. Mukmin kepada Allah, mukmin kepada yaumul akhirah, mukmin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukmin kepada Al-Qur'an. Itu bedanya. Kalau orang yang kafir dari ahlul kitab itu tidak lain di kita adalah ahli tafsir mengatakan ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang. Itu ahlul kitab. Ahlu tafsir mengatakan begitu. Orang-orang kafir dari orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi ataupun Nasrani, tidaklah mereka, dan kemudian orang musyrikin. Jadi orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang kafir, kemudian orang musyrikin yang musyrik, tidaklah terjadi mereka itu munfakkina. Munfakkina ini terpecah-pecah, terbuka, terpecah-pecah. Kalau orang Arab di bahasa amiyahnya, bahasa pasarannya, kalau dia mau bilang buka, fukka katanya, fukku, fukul bab. Kalau membuka fuku. Jadi munfakkina, mereka itu tidak akan terbuka, terpecah-pecah, terpencar-pencar, kecuali setelah hatta hingga ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata ataupun pernyataan bukti-bukti yang nyata. Apa itu bayyinah? Bayyinah itu sebetulnya dijawab oleh ayat berikutnya. Jadi ahlul kitab itu selama ini dengan kaum musyrikin tenang-tenang saja. Musyrikin melakukan ibadahnya, ritual ibadahnya menyembah patung. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani melakukan ibadahnya, ada yang menyembah orang, ada yang mengatakan Allah beranak, seperti orang Yahudi, mereka mengatakan Allah beranak, Uzair ibnullah. Orang Yahudi itu, Uzair ibnullah, mereka menganggap Allah itu beranak. Tapi ini hanya duga-dugaan mereka, tidak ada buktinya. Sedangkan orang Nasrani, ahli kitab yang kafir dari orang Nasrani adalah mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Nah, sekarang nih, banyak yang merayakan Isa anak Allah. Natal itu artinya, kalau mau ditanya, tanyalah orang Nasrani, tanyalah orang Kristen. Natal bagi mereka merayakan bahwa Allah telah beranak dan anak Allah itu adalah Tuhan mereka. Ini kerjanya orang kafir dari ahlul kitab. Coba ditanya. Jadi kalau ada di antara kita kaum muslimin yang ikut-ikutan, itu aneh itu kaum muslimin itu. Kenapa aneh? Dia membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Dia baca itu di salatnya atau di mana-mana dia baca. Dalam salat dia baca
Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu, tidak beranak, tidak diberanakkan. Lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, tidak beranak, Allah tidak beranak. Orang Nasrani dan Yahudi mengatakan Allah beranak. Terus kita mengikuti mereka. Kita merayakan itu bahagia, bangga kita ikut beserta orang-orang kafir dari ahlul kitab yang tidak ada bukti, tidak ada dalil bagi mereka. Mereka mengatakan Allah beranak, Isa adalah anak Allah. Kenapa terjadi begini? Karena ini namanya penyelewengan di dalam ritual ibadah mereka. Kalau kita mengatakan Allah beranak, sedangkan kita baca itu di dalam sholat kita, lam yalid wa lam yulad, siapa yang berbohong? Lebih bohong daripada mereka. Yang ikut-ikutan lah, yang ikut-ikutan. Ada yang mengatakan itu kan hanya kata-kata. Kata-kata itu mengatakan ikut bahagia, mengatakan Allah beranak, itu mencaci Allah. Di dalam hadis Bukhari, bagaimana? Dalam hadis Bukhari, syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Syatama artinya di dalam bahasa Arab mencaci, menghina. Bani Adam telah menghinaku padahal dia tidak pantas menghinaku. Masa menghina pencipta kita, menghina yang menciptakan bumi, menghina yang menghidupkan kita, menghina yang ngasih kita rezeki, kita hina, kan tidak masuk akal. Jadi dia menghina saya, mencaci saya. Bagaimana dia bisa mencacimu ya Allah? Ini hadis-hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Bukhari, riwayat Bukhari. Bagaimana dia mencacimu? Dia mengatakan saya beranak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini cuma kata-kata, Allah mengatakan kau yang kata-katamu mengatakan Allah beranak, selamat ya Allah beranak. Selamat ya Allah beranak Isa. Selamat ya kalian mengambil anak Allah itu Isa, itu Tuhan kalian. Itu namanya selamat Natal itu. Ditanya dulu dong. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikut berperan melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu dasarnya. Ini ternyata apa? Syatamani ibnu Adam. Ibnu Adam telah mencaci aku, menghina aku. Bagaimana dia menghinamu ya Allah? Dia mengatakan saya beranak. Jadi peganglah lam yalid wa lam yulad. Ini ahlul kitab yang kafir wal musyrikin. Mereka tidak akan berpencar, mereka biasa-biasa aja. Apa yang mereka lakukan apa? Dan mereka tahu bahwa al-bayyinah yang dimaksud di sini akan datang. Akan datang. Di Injil tertulis ada seorang nabi yang datang setelah Nabi Isa. Di Taurat tertulis ada seorang nabi yang datang setelah Nabi Isa. Ditulis An-Nabiyul Ummi di dalam surat Al-A'raf dikatakan begitu. Tertulis, mereka tahu bahwa akan ada datang nabi. Bukankah Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, saya rasul kepada mereka kalian. Saya rasul ini bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Saya rasul. Saya ini adalah rasul menyuruh ataupun menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kalian supaya menyembah Allah, bukan menyembah saya. Jadi kalau dituhankan anak Tuhan Isa berarti disembah. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tidak pernah sama sekali. Tidak ada dalam Injil itu kecuali Injil yang dirubah-rubah. Kecuali Injil yang dirubah. Nabi Isa kita lebih percaya kepada Al-Quran. 100% Al-Quran ini tidak pernah dirubah. Tidak pernah. Nabi Isa mengatakan ini Abdullah, masih bayi. Masih bayi. Sekali lagi diulang, masih bayi, bukan setelah besar, tidak, masih bayi. Ini Abdullah, saya hamba Allah, manusia saya ini. Saya ini diutus kepada kalian
membawa kitabullah. Ini masih digendong ibunya begini. Digendong ibunya, dia berbicara. Dia berbicara Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang ahlul kitab dan musyrikin tidaklah mereka berpencar-pencar, bertikai-tikai kecuali setelah datang al-bayyinah. Datanglah Nabi Muhammad, Rasulun minallah. Al-bayyinah itu tafsirannya adalah Rasulun minallah, Rasul Allah, Rasul yang diutus Allah. Jadi mereka mengharap, orang Yahudi mengharap Rasul itu adalah pro mereka, berpihak kepada mereka. Sedangkan orang Nasrani juga mengharap Rasul yang akan datang, yang diberi kabar gembira oleh Isa, yang diberi kabar gembira oleh Musa, akan berpro kepada mereka. Ternyata setelah datang Rasulun minallah ini adalah orang Arab, keturunan Arab, bukan Bani Israel. Sedangkan mereka selama ini mengharapkan Rasul yang diberi kabar gembira itu adalah Bani Israel, keturunan daripada apa? Israel itu kan siapa? Yakub, benar kan? Yakub itu Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Israel artinya hamba. Israel, il itu ilah. Isra itu hamba, hamba Allah. Jadi kalau ada yang mengartikan Israel yang senang berjalan malam, tidak benar. Jadi Israel itu hamba Allah. Jadi Yakub itu adalah hamba Allah. Jadi setelah datang ini mereka bertikai, berantem, bertengkar. Mereka bertengkar setelah datang yang tidak mereka harapkan. Dan mereka tidak mau beriman, menolak untuk beriman. Karena bukan yang mereka harapkan. Nah ini dia. Makanya mereka berpencar-pencar, berantem, saling argumentasi antara mereka. Yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang bayinah ini, yang bukti yang nyata ini, Rasul ini yatslu, membacakan yang diturunkan kepada beliau, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran, dia membacakan itu kepada umatnya. Ketika itu umatnya ya ada musyrikin, ada Nasrani, ada Yahudi. Dibacakan itu ayat-ayat Al-Quran, suhufan mutahharah, yatlu suhufan mutahharah. Dia membaca suhuf, buku ataupun lembaran-lembaran yang suci, tohir, mutahharah, yang suci. Lembaran-lembaran yang suci itu yang dia baca, yang membenarkan semua yang diajarkan di dalam Taurat, yang membenarkan semua yang ada di dalam Injil, tapi yang belum dirubah. Hanya membenarkan saja, tidak wajib diikuti, membenarkan. Jadi yang ada dalam Injil, yang ada dalam Taurat itu sama dari Allah, wahyu dari Allah, dibawa oleh Jibril. Al-Quran juga begitu, wahyu dari Allah dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Taurat dibawa oleh Jibril kepada Nabi Musa. Injil dibawa Jibril kepada Nabi Isa. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf tersebut, lembaran-lembaran tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kaumnya, kepada ahlul kitab, kepada orang musyrikin, di dalam sana ada kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus, tidak membawa kesyirikan, tidak membawa menyembah patung, tidak membawa kepada kemaksiatan. Itulah Al-Quran yang dibawa. Ternyata orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin menolak hal ini. Mereka tidak setuju. Tidak setuju. Karena apa? Karena kebanyakan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah itu melawan apa kebiasaan mereka. Melawan apa kebiasaan mereka? Orang-orang Yahudi umpamanya mengatakan Uzair ibnullah. Al-Quran ini mengatakan Allah tidak beranak.
Wa qalatil yahudu Uzairullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Kemudian orang Masehi, orang Nasrani mengatakan, Nasara mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Dan mereka mengatakan nahnu abnaullah. Kami ini adalah putra-putra Tuhan. Coba bayangkan. Dari mana dasarnya mereka mengatakan putra-putra Tuhan? Turunlah Al-Quran mengatakan, apa kalian bilang kalian putra-putra Tuhan? Kalian diazab Allah. Masa Allah mengazab putra-putranya? Nah, itulah perkataan mereka. Perkataan mereka itu bohong semua. Dalam surat Kahfi dikatakan begitu. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Qur'an ini memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah beranak. Mereka tidak suka itu, makanya mereka bertengkar di antara mereka. Karena semua dalam Al-Qur'an ini menghancurkan semua pendapat-pendapat mereka. Orang musyrikin menyembah patung, menyembah berhala. Rasulullah datang dengan apa? Dengan apa? Jangan kalian sembah patung-patung dan tuhan-tuhan yang lain kecuali Allah. Tidak terima mereka. Makanya mereka tidak terima. Akhirnya mereka memusuhi Nabi Muhammad hingga memusuhi Al-Quran, dan malah mereka memusuhi Jibril. Nah ini kan aneh ini. Jibril dimusuhi, padahal Jibril itu yang membawa Taurat kepada Nabi Musa. Orang Yahudi bermusuhan dengan Jibril. Siapa yang bermusuh dengan Jibril? Allah bermusuh dengan dia. Surah Al-Baqarah begitu mengatakan. Kemudian orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa mereka tahu Jibril membawa wahyu kepada Nabi Isa. Ditulislah wahyu-wahyu itu menjadi kitab Injil. Tapi mereka orang-orang Nasrani yang dipelopori orang Yahudi merubah-rubah kitabnya. Akhirnya mereka merubah Isa putra Allah. Isa putra Allah itu adalah Tuhan mereka. Itu mereka sendiri yang merubah. Karena Nabi Isa juga pernah ditanya oleh Allah di dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah. Allah menanya Isa supaya kita tahu ini. Supaya orang Nasara itu tahu, supaya orang Yahudi itu tahu. Ya Isa, wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, ini Allah bukan tidak tahu, Allah tahu apa yang dilakukan Isa, Allah tahu. Orang Allah yang mengutus dia, orang Allah yang menurunkan wahyu, Allah tahu. Cuma buat kita umat ini, buat orang Yahudi, supaya mereka lebih jelas bahwa Isa tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Hei Isa, kata Allah, apakah engkau mengatakan jadikanlah aku dan ibuku Maryam menjadi dua Tuhan selain Allah? Coba. Nabi Isa mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak ada engkau perintahkan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Allah lah Rabb saya dan Rabb kalian, wahai Bani Israel. Bukan Isa Tuhan kalian. Jangan jadikan Tuhan. Bukan saya Tuhan. Saya saja menyembah Allah. Rabbi. Rabb kalian juga Allah. Itulah sembah. Jangan saya yang disembah. Jangan ibu saya. Jangan. Inilah siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus dalam kehidupan, dalam beribadah. Allah menanyakan Isa supaya kita menjadi jelas masalah ini. Kapan mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan? Supaya jelas. Itu setelah 300 tahun Nabi Isa wafat. Menurut mereka wafat. Kalau menurut kita umat Islam, Nabi Isa tidak wafat.
Wafat di sini bukan mati. Tawaffahullah, Allah mewafatkan dia, bukan Allah mematikan dia, tidak. Tawaffa di sini artinya sudah selesai tugasnya sebagai rasul, Allah mengangkat beliau ke langit. Sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa masih hidup sampai sekarang dan nanti akan turun sebagai pengikut umat Islam, bukan sebagai nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa nanti akan turun, kami akan ini, kata orang Nasrani, tidak. Nabi Isa turun sebagai pengikut umat Islam. Beliau akan sholat di belakang imamnya umat Islam. Dan beliau punya tugas, diperintahkan oleh Allah setelah turun ke bumi lagi dari langit, setelah turun ke bumi, tugasnya yang utama adalah untuk membunuh Dajjal, Masih ad-Dajjal, yang kita disuruh berlindung setiap kita sebelum salam, a'udzubika min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Masih Dajjal ini akan dibunuh oleh Isa. Nabi Isa dikasih kekuatan oleh Allah. Wa ayyadahu biruhil qudus. Nabi Isa dibantu oleh Ruhul Kudus, dibantu oleh Jibril. Dia mampu untuk membunuh Dajjal yang manusia lain tidak mampu membunuh Dajjal. Tapi dia mampu karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Dia akan turun membunuh Dajjal, setelah dibunuh nanti akan turun lagi, akan datang lagi makhluk yang lebih kuat dari Dajjal, namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ini lebih kuat, lebih mengerikan dari Dajjal. Dajjal itu sendiri kemana-mana pergi sendiri, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Dia bisa mengatakan saya Tuhan kalian, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya bisa menurunkan hujan, saya bisa mendatangkan makanan kepada kalian. Ini daging banyak makan, ini roti banyak makan. Saya bisa menghidupkan kakek-kakek moyang-moyang kalian sampai Nabi Adam. Saya bisa hidupkan untuk saya tunjukkan kepada kalian. Beriman kepada saya selamat, tidak beriman kepada saya tidak selamat. Ini fitnah Dajjal ini. Fitnah Dajjal. Ini hanya Isa, Nabi Isa yang bisa membunuh. Tapi setelah datang Ya'juj wa Ma'juj, itu dalam surat Kahfi dikatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya'juj Ma'juj itu adalah mereka merusak di muka bumi. Merusaknya enggak tanggung-tanggung. Makan minum semaunya dan banyak. Ya'juj Ma'juj ini banyak. Ya'juj Ma'juj banyak. Mereka matanya sifit. Ciri-cirinya di dalam hadis Nabi, matanya sipit. Jadi Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj dibunuh oleh Allah sendiri. Karena Allah mengatakan tidak bisa kalian melawan Ya'juj Ma'juj. Orang danau diminum habis kering. Siapa yang bisa melawan? Terus bagaimana? Allah membunuh Ya'juj Ma'juj dengan ulat. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ulat yang diutus oleh Allah sebagai jundullah untuk menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dulu Allah menghabisi tentara gajah itu bukan dengan tentara, bukan dengan gajah, bukan dengan apa, tidak. Hanya dengan yang berupa dikatakan bakteri ataupun kuman-kuman. Si Abraha itu dihabiskan oleh kuman-kuman hingga hancur badannya. Jadi fitnah ini akan terjadi ketika mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad, menolak beriman kepada kitabullah Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi mereka berpencar-pencar, mereka beradu, berantem setelah datang bayyinah, Rasul, datang Al-Quran, mereka sudah tidak aman lagi. Mereka tidak terima masalahnya. Kalau mereka terima, mereka aman.
Kalau mereka terima Al-Quran, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, namanya mereka beriman. Kalau mereka beriman, amanlah mereka. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, akan aman hidupnya. Jadi mereka wa ma tafarraqa. Tafarraqa ini berpencar-pencar. Alladzina utul kitaba, orang-orang yang dikasihkan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka itu ahlul kitab. Tapi bukan ahlul kitab aja ini. Mereka itu tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah mereka disuruh kecuali hanya untuk menyembah Allah, bukan menyembah Isa. Nabi Isa selalu mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Innallaha, Allah lah, rabbi, Rabb saya dan Rabb kalian, fa'buduhu, maka sembahlah hanya Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Yang kita dalam salat kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus antara lain adalah hanya menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan dalam beribadah. Mukhlishina lahuddin, hanya melakukan ibadah karena Allah. Jadi kalau Allah sudah mengutus Rasulnya, terimalah. Jangan lagi ditolak. Karena menolak Rasul Allah sama dengan kafir. Menolak perintah Allah sama dengan kafir. Kafir yang pertama, contoh kafir yang pertama adalah siapa? Iblis. Menolak perintah Allah. Ini juga sama, ini orang Yahudi Nasrani menolak perintah Allah. Perintah Allah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul saya, semua Rasul itu perintah Allah. Beriman kepada semua kitab termasuk Al-Quran, mereka tolak, berarti mereka kafir. Mereka kafir, tidak beriman namanya. Jadi kalau kita katakan mereka kafir, jangan tersinggung mereka, jangan sakit hati. Karena apa? Allah juga mengatakan mereka kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa. Kita ulang-ulang ini. Karena apa? Supaya kita paham. Allah mengutus Nabi Musa sama dengan Allah mengutus Nabi Isa, sama dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak terima Nabi Muhammad? Hanya terima Nabi Musa. Kenapa tidak terima Nabi Muhammad? Hanya terima Nabi Isa. Sedangkan yang mengutus sama, yang membawa wahyunya sama. Jadi bagaimana? Kafir namanya. Menolak, tidak mau untuk menerima perintah Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kafir ini supaya kita mengetahui ini bagaimana kafir ini. Yang pertama kafir adalah iblis. Jadi orang kafir ini disamakan dengan iblis, selalu menolak perintah Allah. Nah, ini ciri-ciri iblis itu menolak perintah Allah. Wa idh qulna, dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepada Adam, ini perintah Allah. Jangan dilihat apa perintahnya. Illa iblis. Iblis menggunakan akalnya. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Nah, ini akalnya. Malaikat tidak menggunakan akalnya, menggunakan imannya. Jadi berbeda. Mereka menggunakan imannya. Imannya apa? Kalau Allah perintah, kami langsung lakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, itu ciri-ciri malaikat. Wa yaf'aluna, mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan Allah. Semua perintah Allah dilakukan, tidak ada tanya-tanya, tidak ada kenapa-kenapa, tidak ada.
Kalau iblis apa katanya? Tidak, katanya, aku tidak mau sujud kepada makhlukmu yang engkau ciptakan dari tanah. Digunakannya otaknya, perintah Allah ditolak. Aba wastakbaro. Jadi dalam ayat itu tadi mengatakan aba wastakbaro. Aba dia tidak mau, enggan, menolak untuk sujud. Ini perintah Allah ini. Bukan Nabi Adam yang memerintahkan dia sujud kepada saya, tidak. Kalau Nabi Adam memerintahkan dia sujud kepada Adam, bolehlah dia tolak. Ini Allah yang menyuruh. Dia tahu dia sendiri diciptakan oleh Allah, tapi tidak mau taat kepada. Inilah namanya kafir yang pertama. Aba wastakbaro, dia enggan untuk sujud, menolak untuk sujud. Tidak, aku tidak mau sujud. Orang saya lebih mulia dari dia. Kenapa disuruh orang mulia sujud kepada orang yang lebih hina? Nah, ini logikanya dia. Makanya jangan digunakan logika dalam ibadah. Kalau memang sudah Rasul merintahkan, lakukan. Jangan ditanya. Kalau Allah mengatakan, terima. Jangan ditanya-tanya. Bagaimana caranya? Jangan tanya cara Allah. Allah Maha Kuasa. Aba wastakbara. Si iblis ini menolak untuk sujud, kemudian istakbara, sombong dia, merasa lebih hebat dari Tuhan, lebih hebat dari Allah. Kenapa? Menolak perintah Allah yang menciptakan dia. Khalaqtani min nar. Coba ini, kan lucu ini. Engkau menciptakan saya, ngaku dia diciptakan Allah. Tapi menolak perintah penciptanya. Inilah si iblis ini yang kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi iblis inilah kafir yang pertama. Yang pertama menolak perintah Allah adalah iblis. Jadi orang-orang kafir sama dengan iblis. Nah, makanya mereka nanti di lanjutan ayat ini mereka digelar oleh Allah syarrul bariyah. Kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tadi menolak perintah Allah, menolak beriman kepada Nabi Muhammad, menolak beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, kafir Yahudi, kafir Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang kafir, orang musyrikin, fi nari jahannam, karena mereka kafir, mereka sombong, kafir, sombong kepada Allah. Kalau sombong di antara manusia kepada kita, ya terserah dia lah. Tapi kalau sombong kepada Allah, mau sombong apa? Orang Allah yang menciptakan mereka. Fi nari jahannam. Ini Allah yang berfirman ini, bukan kita. Bukan kita yang mengatakan, kamu Yahudi, kamu Nasrani, kamu musyrikin, masuk neraka kamu. Tidak, ini Allah yang mengatakan. Karena Allah yang mengatakan ini, kita juga kalau ditanya, kemana nanti mereka pergi di akhirat? Ya ke neraka. Kenapa kau katakan ke neraka? Karena Allah mengatakan mereka ke neraka. Sudah. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, tidak benar. Ini jawabannya. Kalau dia beragama Yahudi, Nasrani, tidak mau masuk Islam, nggak percaya kepada Al-Quran, nggak percaya kepada Nabi Muhammad, dia kafir. Allah yang mengatakan dia fi nari jahannam khalidina fiha, kekal dia di sana di neraka jahanam. Tidak boleh keluar, tidak ada yang mengeluarkan dia, karena dia tidak ada yang menolong dia nanti di yaumul qiyamah. Kalau orang Islam mukmin kepada Allah, mukmin kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian mukmin kepada kitab Al-Quran, walaupun masuk neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Allah nanti yang mengeluarkan, diperintahkannya malaikat, hei malaikatku, siapa saja yang ada iman di sininya, walaupun sedikit, keluarkan. Tapi kalau orang kafir, musyrik, tidak keluar dari sana. Khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah, sadarlah kalian bahwa orang kafir dari orang Nasrani, Yahudi dan musyrikin, syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk Allah.
Jadi lebih jahat, lebih jelek daripada binatang. Binatang itu makhluk Allah. Semut itu makhluk Allah. Ular itu makhluk Allah. Mereka lebih jelek dari situ. Kenapa tadi? Mereka mengikuti iblis. Kafir pertama iblis. Mereka kafir juga kepada Allah. Makanya mereka syarrul bariyah. Sebaliknya nanti di yaumul qiyamah, Allah yang berfirman ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kuncinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitabullah Al-Qur'an, beriman kepada yaumul akhir, wa amilus solihati. Bukan sampai di situ saja. Saya beriman tidak beramal. Beramal soleh. Perintahkan salat, zakat, birrul walidain. Pergi umrah, pergi haji diperintahkan, lakukan semuanya. Diperintahkan berzikir, perintahkan bersolawat, itu namanya amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah lawan sebaliknya dari syarrul bariyah. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Jadi orang yang beriman itu yang baik, yang sebaik-baik makhluk Allah. Enggak sama dengan orang kafir. Jadi tidak ada istilahnya semua agama sama. Tidak. Semua agama sama tidak. Hanya yang benar adalah agama Islam, agama semua rasul. Jazaohum inda rabbihim. Orang-orang yang beriman beramal soleh tadi yang menjadi makhluk yang terbaik. Jazaohum, ganjaran mereka nanti di yaumul qiyamah, di akhirat. Ini dari Allah ini. Ganjaran ini dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari siapa-siapa, tidak. Inda rabbihim, di sisi Allah. Jannatu adnin, surga yang indah, yang kekal. Surga yang indah, yang kekal. Tajri min tahtiyal anhar, ditambah lagi nikmatnya, mengalir di surga yang indah, yang kekal itu sungai-sungai. Tambah nikmatlah di surga. Tambah nikmat di surga. Khalidina fiha abada, mereka kekal di sana abada, selama-lamanya. Tadi orang kafir, musyrikin kekal di neraka selamanya. Sekarang orang mukmin beramal soleh, khairul bariyah, kekal di surga Aden selama-lamanya. Radhiyallahu anhum. Sudah kekal, nanti ada lagi ridho Allah kepada mereka. Jadi ridho Allah ini adalah nikmat yang paling tinggi nanti setelah kita di surga. Mendapat ridho Allah. Wa ridwanun minallah, ada ridho Allah. Saking ridhonya Allah, nanti di yaumul qiyamah ketika kita di surga, Allah telah ridho kepada kita, apapun akan diberikan kepada kita. Allah akan menyingkap tabir, akan menampakkan wajahnya kepada penduduk surga yang diridhoi oleh Allah. Nih, Allah yang memampukan kita bisa melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka-muka ketika itu nanti di surga nadhirah, cerah bercahaya, ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya, kepada Allah bisa melihat. Ini Allah yang memampukan. Di dunia tidak dimampukan. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Benar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ganjaran itu adalah kepada siapa dikasih oleh Allah? Kepada orang yang takut kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu menghindari maksiat, larangan-larangan Allah. Itulah yang khairul bariyah. Karena sudah azan, silakan muazin.
akbar. Baik, Bapak-bapak, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Al-Mahdi Muntazar itu sebelum Nabi Isa turun. Jadi sebelum Nabi Isa turun, Al-Mahdi itu akan turun. Dan Al-Mahdi ini menurut hadis sahih itu namanya nanti sama dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad namanya. Dan dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu masih ada dengan bukti ini. Al-Mahdi ini sama dengan namanya dengan Nabi Muhammad. Tapi dia bukan turun sebagai Nabi. Sama dengan Isa turun bukan sebagai Nabi. Nabi Isa turun hanya sebagai petugas Allah, umat yang akan membunuh siapa? Dajjal. Sedangkan Al-Mahdi ini akan membawa keselamatan juga, tapi tidak ditugaskan untuk membunuh Dajjal.
Jadi Dajjal ini adalah terakhir sebelum Ya'juj Ma'juj, baru kiamat kubra akan terjadi. Demikian, Al-Mahdi itu sebelum Nabi Isa. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Sebetulnya kalau dikatakan toleransi, itu Nabi Muhammad itu sangat-sangat toleransi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad di Madinah pernah bertoleransi dengan orang-orang Nasrani, sebetulnya itu riwayat tidak benar. Tidak benar. Rasulullah dulu di Mekah, Rasulullah sudah diajak bertoleransi. Coba, orang-orang kufar Quraisy mengajak Rasulullah bertoleransi. Setahun kau sembah Tuhan-Tuhan kami. Tahun berikut kami menyembah Tuhanmu. Ini kata-kata mereka ini cerdik ini. Setahun wahai Muhammad kau sembah Tuhan-Tuhan kami. Setahun berikut kami yang menyembah Tuhan kalian, Tuhan engkau. Jadi Tuhan-Tuhan kami. Ini toleransi dari mereka. Toleransi ini ada lagi imbalannya untuk Nabi Muhammad. Bukan toleransi yang kayak kita itu gratis, tidak. Ada imbalannya. Apa kata mereka? Kau mau harta, kami kumpulkan harta sejazirah Arab ini untukmu. Engkau mau istri yang cantik, kami cari yang paling cantik untukmu. Apalagi maunya? Engkau mau jadi raja, kami jadikan engkau sebagai raja. Tapi kita bertoleransi. Setahun sembah Tuhan-Tuhan kami, tahun berikut kami yang menyembah Tuhan. Turunlah kul ya ayyuhal kafirun. Ini yang toleransi. Turun kul ya ayyuhal kafirun. Hai orang kafir, saya tidak menerima tawaran kalian untuk bertoleransi. Sembah Tuhan kalian, sembah Tuhan saya, tidak ada. Ini apa namanya? Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah akidah, ritual agama, ritual ibadah, jangan ikut-ikutan toleransi. Tapi kalau masalah muamalah dunia, silakan bertoleransi. Kita disuruh adil kepada diri kita, suruh adil kepada tetangga kita, walaupun dia Nasrani, dia Yahudi, adil, tidak boleh menzolimi. Itu toleransi namanya. Tapi kalau yang namanya toleransi, kita ikut merayakan perayaan mereka, ikut kita bergembira mengatakan Isa adalah putra Allah, kemudian Isa adalah Tuhan mereka. Kita bergembira di dalam ruangan bersama mereka, ketawa-ketawa, menyalakan obor, menginikan petasan, minum-minum, makan untuk mengatakan bahwa Allah beranak. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya kita ikut mereka. Rasulullah sudah memperingatkan umatnya, kalian nanti umatku akan mengikuti orang-orang kafir, orang-orang yang sebelum kalian, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kalian akan ngotot, kalian mengikut mereka, kebiasaan mereka, termasuk ibadah mereka, kalian ngotot mengikut, hingga mereka yang kalian ikut itu masuk ke dalam lubang biawak yang bau itu, kalian ikut juga. Karena apa? Ini hawa nafsu kalian ingin. Siapa itu ya Rasulullah? Yahudi kah maksud Rasulullah atau Nasrani? Apa kata Rasulullah? Siapa lagi? Itulah yang kalian ikuti. Nah, ini sekarang begitu. Dengan alasan toleransi, dengan alasan sama-sama. Ini begitu. Sama kok. Islam sama, Yahudi sama,
Nasrani sama-sama agama katanya, sama-sama agama langit. Siapa bilang agama langit Yahudi dan Nasrani? Nggak ada. Agama langit itu adalah Islam. Nabi Nuh bawa Islam. Ini pengetahuan ini supaya kita jangan rancu memikirkan toleransi yang. Nabi Nuh membawa Islam. Nabi Ibrahim bawa Islam. Nabi Musa bawa Islam. Nabi Isa bawa Islam. Ismail, Yakub semuanya bawa Islam. Nabi Muhammad apalagi? Jadi kalau begitu bagaimana? Islamlah yang benar, sedangkan Yahudi dan Nasrani tidak benar. Ini Allah yang mengatakan begitu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah Islam, karena semua rasul membawa Islam. Jadi toleransi yang dikatakan begitu, kita orang toleransi apa namanya? Orang-orang Nasrani aja kalau kita tidak mengucapkan itu dia tidak mengapa-apa, nggak akan marah sama kita. Kenapa kita ikut-ikutan? Itu tadi yang diperingatkan oleh Rasulullah. Kalian akan mengikut shibran bi shibrin, sejengkal kalian ikut, dhira'an bi dhira'in, sehasta sedepa hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak yang sempit kalian mengikut juga. Nah, ini sekarang begitu kebiasaan mereka. Coba tanya mereka, kalau kami tidak mengucapkan Natal, nggak ikut tahun baru berpesta-pesta dengan kalian, apa kalian marah? Enggak katanya. Orang mereka sendiri banyak yang tidak ikut di antara mereka. Untuk tahun baru tidak ikut. Jadi itu toleransi itu salah faham. Toleransi yang dimaksud adalah dia ke gerejanya, dia ke sinagognya, kemana-mana dia beribadah, beribadahlah. Saya beribadah ke masjid saya beribadah hanya menyembah Allah. Jangan kita saling ganggu. Itu yang toleransi. Jangan kau paksa aku mengucapkan Natal. Ini juga jangan kau paksa aku datang ke masjidmu. Jangan kau paksa aku ikut sholat Idul Fitri. Itu namanya toleransi. Tapi kalau kita ikut dengan mereka, di dalam surat An-Nisa itu dikatakan begitu. Kalau tidak salah, kalau kau sudah melihat ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, mengatakan Allah beranak itu mengolok-olok namanya. Dan engkau masih duduk di situ sama-sama merayakan, berarti engkau idzan anta mithlahum, engkau sama dengan mereka, sama-sama kafirnya. Ini duduk aja segitu. Kecuali kau sudah melihat begitu dipermainkan ayat-ayat Allah, dipermainkan ayat Allah, kemudian engkau tinggalkan tempat itu hingga mereka tidak mempermainkan ayat Allah. Itu baru sikap seorang muslim mukmin yang bertoleransi namanya. Biarkan mereka mengolok-olok ayat Allah, Allah nanti akan menurunkan azab kepada mereka. Jadi ada yang menafsirkan, oh itu mungkin menteri. Ada yang mengatakan itu pernah kok Nabi katanya bertoleransi membiarkan orang-orang Nasrani beribadah di Masjid Nabawi. Tidak ada, itu adalah riwayat yang tidak benar. Enggak ada Rasulullah membiarkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memakai salib. Seorang namanya Adi bin Hatim At-Tai. Dia datang kepada Rasulullah, dia belum Islam. Ini supaya kita mengerti toleransi Nabi. Melihat ada kalung salib di sininya, Adi At-Tai di sininya. Apa kata Rasulullah? Dia belum Islam itu. Hei, kamu buang itu kalung. Itu tidak benar. Siapa yang bilang Rasulullah membolehkan orang Nasrani beribadah di Masjid Nabawi? Ini bukan orang Islam. Si Adi itu belum masuk Islam dia. Walaupun akhirnya dia masuk Islam. Buang itu. Dibuangnya baru Rasulullah mau bicara dengan dia. Ini toleransi ini. Jangan tampakkan kepada saya salib. Nanti Nabi Isa turun termasuk menghabiskan salib. Nabi Isa turun termasuk. Karena itu bohong semua itu. Bohong. Kebohongan-kebohongan itu akan hilang nanti. Jadi Rasulullah mengatakan buang dulu salibmu baru kita bicara. Dibuangnya salib itu, dikantonginya, tidak lagi tergantung sebagai kalung, baru berbicara.
berbicara terus dengan Rasulullah. Akhirnya dia Adi bin Ta'i ini, Adi bin Hatim ini masuk Islam. Masuk Islam dia. Tapi Rasulullah itu toleransinya. Siapa yang bilang orang Nasrani bebas beribadah di Masjid Nabawi? Tidak ada. Jadi toleransi itu adalah biarkan dia menghina Rabbnya, biarkan dia mengadakan kebohongan-kebohongan kepada Allah, Rabb mereka yang menghidupkan mereka. Kita tauhidkan Allah. Kita tauhidkan Allah, kita menyembah hanya Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Kita mengesahkan Allah, subhanallah, maha suci Allah untuk beranak, maha suci Allah untuk menjadikan manusia sebagai anaknya. Demikian jawabannya. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertoleransi membiarkan orang Nasrani beribadah di ini. Kalau memasukkan orang Nasrani ke Masjid Nabawi ada riwayatnya sahih. Untuk apa? Supaya mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, kajian-kajian Rasulullah, termasuk mereka boleh masuk bebas ke Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu punya haram spesial. Kalau Masjid Mekah sama sekali tidak boleh. Orang musyrikin kafir sama sekali tidak boleh, karena Allah yang melarang. Jangan masuk orang musyrikin setelah tahun diperintahkan orang musyrikin keluar dari Mekah, dari tanah suci. Kalau Madinah masih boleh, karena yang mengharamkan tanah Madinah, Masjid Madinah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi kalau ada, ya silakan. Jadi sekarang kita jadi apa? Jadi bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? MUI sendiri mengharamkan perayaan Natal. Sedangkan Menteri Agama kita, dia mengajak orang untuk merayakan Natal bersama. Jadi di situ perbedaannya. MUI mengharamkan, ada fatwa MUI. Saya tidak tahu nomor berapa, tahun berapa. Tapi MUI itu mengharamkan perayaan Natal. Sedangkan Menteri Agama melakukan itu. Itu semuanya sebetulnya sudah terjawab sebetulnya. Dengan hadis-hadis sahih. Tadi saya bacakan hadis Bukhari. Ibnu Adam ini mencaci aku. Bagaimana Ibnu Adam mencacimu ya Allah, engkau Rabbul Alamin? Katanya, saya beranak. Kita ikut bangga mengatakan Allah beranak, berarti kita mencaci Allah. Terserah dia lah. Terserah dia. Dia ikut mencaci Allah, Rabbnya. Yang menciptakan dia, yang mengasih dia makan, rezeki. Adapun alasannya kita bersamaan dalam beribadah, akidah itu tidak boleh. Kalau kebersamaan kita umpamanya sama-sama menghadiri pesta pernikahan, boleh. Tidak ada unsur ibadah di situ. Sama-sama pergi kemana? Ke mall, boleh. Tapi kalau sama-sama merayakan Allah punya anak, itu ibadah namanya, akidah itu. Nah, itu kan hanya kata-kata, itu kita sudah jelaskan tadi. Kata-kata ini bisa membawa kekafiran, bisa membawa kepada kemurtatan kalau tidak tobat. Fa illam yantahu. Jadi mereka lebih bagus berhenti. Jangan katakan Allah beranak. Jangan katakan anak Allah itu adalah Tuhan. Itu Allah yang mengatakan kafir. Laqad kafaro. Sudah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Kan mereka mengatakan Isa Tuhan kan? Bukan hanya anak Tuhan. Lahir Isa anak Tuhan. Tapi menurut mereka yang mereka rayakan, Isa itu Tuhan mereka. Nah ini kita ikut-ikutan mereka. Berarti kita menyamai mereka dalam kali ini. Tapi berat ini di sisi Allah. Demikian jawabannya. Jadi kita jangan ikutlah. Walaupun yang merayakan itu ya lakum dinukum waliyadinda. Itu namanya toleransi itu gitu. Jangan dipaksa.
Jangan pula nanti dia pecat orang-orang ataupun pejabat-pejabat yang tidak mau ikut dia pecat. Itu bukan namanya toleransi itu. Itu namanya pemaksaan. Pemaksaan. Jadi toleransi itu yang mau ikut, ikut. Yang tidak mau ikut, tidak ada masalah. Itu toleransi namanya. Lakum dinukum waliyadin. Demikian kita cukupkan sampai sekian. Wallahu a'lam. Ya. Menerima hadiah Natal. Hadiahnya apa? Uang. Kalau dia benar-benar hadiah Natal didapatkan dari perayaan Natal yang merayakan, saya berpendapat tidak usah diterima. Lebih aman tidak usah diterima. Saya tidak ikut-ikutan kalian yang mengatakan Allah beranak. Kalian kasih aku hadiah, aku tidak terima. Kalau melihat tidak menerima itu menjadi masalah, terima aja tapi kasih orang lain. Terima aja tapi kasih orang lain. Jangan kita makan itu hadiah, karena itu ada di sana unsur kekafiran. Ada unsur kekafiran. Jadi tidak usah diterima. Tapi kalau itu tadi saya mengatakan, kalau gara-gara itu nanti kita saling benci, saling berantem, udah terima aja tapi kasih orang lain. Karena itu namanya syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Itu syubhat namanya itu. Orang-orang yang takwa kepada Allah, dia takut memakan harta-harta yang syubhat. Karena takut yang syubhat itu jadi haram, dia memakan yang haram. Jadi lebih selamat tidak usah diterima. Demikian, Allah a'lam bishawab. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.